Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh, di mana pada minggu ke-14 ini kita akan mempraktikkan proses georeferencing dan interpretasi visual pada citra satelit. Di sini sebenarnya kita menggunakan citra satelit dari Google Earth. Sebenarnya Google Earth itu merupakan citra satelit dari hasil tempelan-tempelan dari berbagai satelit-satelit citra yang memiliki resolusi tinggi hingga menengah. Oke, kita masuk saja pada materinya. Oke, materi praktikum pada minggu ini terbagi atas 9 proses. Yang pertama ialah cara instalisasi Google Earth Pro. Selanjutnya ialah pengenalan singkat Google Earth Pro. Ketiga ialah pengambilan koordinat dengan menggunakan Google Earth Pro. Yang keempat ialah pengenalan singkat tampilan ArcGIS. Yang kelima ialah georeferencing. Kemudian kita masuk untuk tutorial yang berkaitan dengan tugasnya nanti. Yang pertama ialah tutorial untuk tugas yang dimana materinya merupakan download citra dari Google Earth Pro. Selanjutnya ialah tutorial untuk input citra, georeferencing citra, dan pembuatan SAP atau data vektor. Kemudian tutorial ketiganya ialah tips dan trik untuk digitasi atau interpretasi visual. Kemudian yang terakhir ialah digitasi dan input atribut pada salah satu lokasi pilihan untuk tugasnya nanti. Perlu diketahui bahwa praktikum hari ini merupakan bagian dari praktikum untuk minggu depan. Jadi praktikum minggu ini diusahakan untuk dilaksanakan atau dikerjakan sehingga ketika praktikum minggu depan itu lebih memudahkan kalian. Oke, kita masuk yang pertama ialah proses instalisasi Google Earth Pro. Di sini dapat kalian lihat, saya sudah mengupload untuk aplikasinya pada Google Classroom. Kalian tinggal cari Google Earth Pro kemudian download. Nanti filenya berupa file WinRAR, kalian ekstrak, kemudian isinya ada 3 dan proses instalisasinya seperti berikut ini. Next saja, kemudian next saja. Tentukan lokasinya di sini, pakai default saja yang C, kemudian tunggu saja. Oke, seperti itulah proses instalisasi Google Earth Pro. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana proses untuk menjalankan Google Earth Pro. Adapun caranya ialah seperti inilah tampilan Google Earth Pro. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah mencari lokasi yang kita ingin lihat citranya. Dalam
dalam studi kasus ini kita memilih Kota Makassar. Di sini kalian lihat ada bagian yang kabur, kemudian ada bagian yang terang, kemudian ini bagian kabur lagi. Ini lebih terang dibandingkan daerah sini, begitu pula daerah sini lebih redup dibandingkan daerah sini. Mengapa demikian? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa citra pada Google Earth Pro ini merupakan citra tempelan-tempelan dari citra resolusi tinggi, sehingga tempelan-tempelan ini merupakan bagian-bagian yang pernah dilakukan penelitian. Oke, kita lanjut saja. Di sini ketika kita memperbesar, itu ada proses loading untuk membersihkan citranya sehingga tampilannya, resolusi spasialnya itu lebih tinggi. Yang sebelah kanan ini ialah proses untuk memutar sesuai dengan arah mata angin. Ini. Atau kalian lebih gampangnya bisa menggunakan scroll mouse kalian. Klik kiri saja, kemudian bisa putar-putarkan sesuai dengan arah yang kalian inginkan. Klik kiri pada mouse kalian, kemudian untuk scroll itu bisa menggerakkan secara vertikal. Sedangkan untuk horizontal, menggerakkan horizontal itu kalian menggunakan klik kiri pada mouse kalian. Nah, di sini proses yang paling penting ketika kita sudah menggerakkan atau mengubah arah mata angin, yaitu view, kemudian reset. Selanjutnya kalian nanti akan memilih yang paling bawah, tilt and compass. Dan kompas lagi. Di sini kalian lihat koordinatnya. Seperti kita ketahui ada dua koordinat. Yang pertama ialah koordinat proyeksi, kemudian koordinat geografi, kemudian ada koordinat UTM atau Universal Transmutator. Adapun untuk proses merubah koordinat ini dapat dilihat seperti berikut. Sebelum itu saya ingin menunjukkan kelebihan dari Google Earth Pro. Yang pertama ialah kelebihan dari Google Earth Pro ini, kita dapat melihat citra-citra yang terdahulu atau basis datanya untuk temporalnya itu bagus. Dapat kalian lihat di sini, ini merupakan tanggal pengambilan dari citra ini. Seperti kita lihat di sini, gedung dari kampus kita dari tahun ke tahun. Mulai dari hanya satu gedung, kemudian terlihat menjadi dua gedung.
yang biasa kita sebut juga sebagai gedung kembar. Oke, sesuai yang saya katakan tadi, cara untuk mengubah koordinat di bawah itu kalian bisa memilih tools kemudian properties, selanjutnya ubah pada koordinatnya gunakan universal transfer mutator. Untuk map skalanya ditinggikan, ini default saja. Kemudian ubah menjadi meters, atau bisa juga menggunakan sistem default. Nah, baiknya default saja, yang diubah itu cuma universal transfer mutatornya. Nah, di sini kalian melihat ada perubahan yang tadinya koordinat geografi menjadi koordinat UTM. Oke, kita masuk di materi ketiga, yaitu pengambilan koordinat dengan Google Earth Pro. Yang perlu diketahui ketika kita ingin mengambil koordinat pada Google Earth Pro ialah lokasi yang menjadi ground control point merupakan lokasi yang kita proyeksikan perubahannya itu akan lama, misalnya jalan atau jembatan atau tower seperti itu. Terlebih dahulu di sini kita memperjelas citranya dengan menzoom. Ini proses save citra. Ingat tilde and kompas sebelum men-save citra yang Anda inginkan. Contohnya ketika kita ingin memasukkan pada software ArcGIS, yaitu nantinya akan muncul suatu peringatan seperti ini. Tulisannya referensi spasialnya tidak diketahui. Mengapa demikian? Karena citra ini tidak memiliki koordinat. Di sini tulisannya yang di bawah itu unknown units. Nah, masalahnya citra ini yang nantinya kita akan masukkan. Dan contoh lain ialah ketika kalian kemarin melihat materi resolusi spasial dan resolusi spektral, di sini kalian lihat resolusi spektralnya itu tidak nampak atau sebenarnya tidak ada. Cuman hal itu disebabkan karena citra pada Google Earth Pro merupakan citra yang telah terkomposit kemudian dijadikan
JPEG selanjutnya ditempelkan. Nah, sekarang hal yang pertama kita butuhkan ialah koordinat pada citra yang nantinya akan kita ikat atau georeferensi. Kita mencari koordinat pada lokasi-lokasi yang kita proyeksikan perubahannya itu akan lama. Contohnya di sini ada tiang bendera, kita jadikan coba sebagai titik pengambilan koordinat. Di sini kita tulis 1. Kalian bisa untuk deskripsinya mengisikan koordinatnya agar lebih memudahkan untuk mencari informasinya. Ini kalau kita klik langsung muncul deskripsinya, karena tadi kita isikan deskripsi tentang koordinat, maka lebih mudah untuk melihatnya. Selanjutnya di sini saya mengambil di sudut jalan untuk lokasi keduanya. Sebenarnya banyak cara untuk pengambilan titik koordinat, tidak hanya cara seperti ini mengisikan koordinat pada deskripsi. Kalian juga bisa menyimpan koordinatnya di Excel, yang jelasnya mempermudah kalian untuk mengetahui atau mencatat koordinat ini. Kita usahakan mengambil minimal 5 titik.
Kemudian sebelum kalian save, ingat untuk reset. Jadi kita sudah memiliki 5 titik. Selanjutnya kita save. Kalian lihat, karena belum ada referensi spasialnya, maka muncul peringatan. Titik-titik inilah nanti yang akan kita berikan atau masukkan koordinat. Selain cara ini, kalian juga bisa langsung memasukkan nama koordinatnya di namanya, sehingga kalian tidak usah bolak-balik antara ArcGIS dan Google Earth untuk melihat koordinat. Jika tadi kita cuma memasukkan angka, otomatis kita harus kembali ke Google Earth Pro untuk melihat koordinatnya. Tetapi ketika kita memberikan nama titik dengan koordinat, itu kita tidak usah bolak-balik antara ArcGIS dan Google Earth Pro. Kenapa? Karena kita langsung mengisi sesuai dengan nama pada titik-titik ini. Oke, selanjutnya kita save. Kita refresh dulu, kemudian kita masukkan yang citra latihan 3. Selanjutnya kita masuk di materi praktikum 4, yang dimana pada yang keempat ini materinya ialah pengenalan singkat tampilan dari ArcGIS. Entah itu kalian menggunakan ArcGIS 10.4, 10.5, 6, 7 ataupun 8, tidak masalah, karena untuk kali ini saya hanya ingin memperlihatkan cara untuk melakukan interface pada ArcGIS. Pertama-tama saya akan meng-close ArcGIS-nya terlebih dahulu agar kalian mengetahui tampilan awal dari ArcGIS.
Kalian klik softwarenya, nah terus akan muncul pemberitahuan atau box dialog yang akan menampilkan pekerjaan-pekerjaan atau project-project terdahulu. Ini project-project terdahulu seperti ini, berupa dengan ini. Jadi ketika kalian ingin mengerjakan project baru, kalian tinggal klik cancel aja. Nah, inilah dia tampilan dari ArcGIS. Ini merupakan menu toolbarsnya. Nah, saya akan memperlihatkan tampilan yang paling basic dari ArcGIS. Kalian klik kanan di sini. Di daerah toolbars. Nanti akan muncul kotak dialog seperti yang ini. Kalian coba centang semua. Ketika kalian uncentang semua atau unchecklist semua, maka tidak ada toolbars selain toolbars utama yang akan muncul. Jadi saya akan close semua agar nantinya ketika kalian kehilangan atau tidak sengaja menghapus salah satu, kalian dapat mengetahui proses untuk mengembalikannya. Oke, di sini saya mencoba untuk mengembalikan seperti tampilan yang tadi. Nah, di Windows ini nanti akan muncul di toolbar sendiri. Kalian klik kanan di sini, kemudian kalian coba untuk advanced editing, kalian checklist. Yang ini kalian bisa drag atau geser-geser dari toolbarsnya. Kemudian draw, biasanya draw itu ditaruh di bawah, meskipun bisa ditaruhnya di atas, tapi kita menaruhnya di bawah karena lebih memudahkan ketika kita ingin melakukan layout peta. Itu editor. Kemudian yang penting juga ialah layout. Selanjutnya standar. Ini yang paling penting juga, standar. Kemudian tools. Di sini saya langsung mencoba untuk menyusun toolbarsnya. Jika kalian ingin memunculkan toolbars yang lain, tinggal klik kanan di sini. Karena kita akan melakukan georeferencing, maka kita akan memunculkan toolbars georeferencing. Selanjutnya yang di sebelah kanan itu kita coba masukkan, sebelah kiri kita masukkan table of content. Biasanya di sebelah kiri. Kalian bisa pin sehingga bisa terhidden di sebelah kirinya. Kemudian arc catalog sama, kalian bisa pin atau kalian bisa geser. Kalian pin saja di sini. Kemudian yang penting juga ialah search. Selanjutnya art toolbox. Search ini merupakan toolbox
untuk memanggil ini ArcCatalog. Jadi kalau misalnya kalian tulis di situ polygon to line, nanti akan muncul polygon to line, akan tetapi sebenarnya polygon to line itu merupakan salah satu bagian dari ArcCatalog, sehingga search ini lebih memudahkan. Kalau table of content nggak usah dipin, artinya nggak usah klik ininya agar dia terus muncul, kan kita memerlukan hal tersebut. Ini proses untuk pemanggilan folder pada ArcCatalog. Ketika tidak ada folder yang kalian inginkan di sini atau yang kalian ingin tuju, kalian harus mengklik connect to folder. Artinya folder yang kalian ingin edit atau folder lokasi dari data-data kalian itu kalian konekkan dulu pada ArcCatalog. Kemudian kalian mencari lokasi filenya, lokasi folder file, bukan lokasi filenya, akan tetapi lokasi foldernya. Nah, katalog itu ada 3 tampilan. Ini merupakan isi file, isi folder. Ini merupakan tampilan folder. Kalian bisa ubah tampilan-tampilan ini. Dengan mengklik ini akan ada 3 tampilan, terserah kalian yang cocoknya tampilan seperti apa. Ketika kalian ingin memanggil sebuah file dari ArcCatalog, kalian tinggal drag saja atau tekan klik kiri kemudian tarik di table of content-nya, kemudian lepas klik kirinya. Pada table of content juga ada 3 tampilan, tapi usahakan sering menggunakan yang ini atau yang ini. Ketika kalian ingin memindahkan folder, kalian juga bisa tekan foldernya, filenya, tekan filenya, kemudian drag ke atas atau drag ke lokasi yang kalian inginkan. Drag itu berarti menekan klik kiri pada mouse, kemudian menahannya, kemudian melepaskannya pada lokasi yang kalian ingin tuju. Seperti itulah tadi tampilan dari ArcGIS. Kemudian kita masuk di materi 5, yaitu georeferencing. Karena kalian semua sudah mengetahui cara untuk memunculkan toolbars dan lain-lain pada interface ArcGIS, di sini kita lanjutkan materinya, yaitu cara untuk georeferencing. Georeferencing apa? Georeferencing ialah proses untuk memasukkan koordinat pada suatu citra. Selain itu, georeferencing juga berfungsi untuk koreksi geometrik citra. Jadi ketika ada sebuah citra, meskipun itu sudah terkoreksi, akan tetapi misalnya kita ingin memperbaiki koordinatnya, kita tinggal memasukkan titik-titik kontrol atau GCP ground control point. Di sini kita simulasikan GCP-nya ialah titik-titik merah yang kita ambil pada Google Earth Pro. Di sini pada georeferencing, yang paling utama yaitu kalian pilih dulu citranya. Citra ini ialah citra-citra yang berlokasi pada di table of content.
aktifkan auto adjust. Kemudian tanda plus ini itu akan muncul ketika kalian mengklik yang ini. Untuk mengembalikannya kepada tanda panah, kalian mengklik yang ini. Akan tetapi ketika kalian ini ingin georeferencing, kalian klik yang ini. Sehingga kursor kalian itu akan membentuk tanda plus. Kalian klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian kalian pilih yang paling atas, yang X dan Y akan muncul seperti ini. Klik kiri kemudian klik kanan lagi. Ini pilihan lainnya ialah DMS, atau kalau kalian ingin mengikat menggunakan sistem koordinat geografi. Di sini karena kita menggunakan UTM, maka kita menggunakan X dan Y. Kemudian kalian isi koordinat yang ini X-nya, ini Y-nya. Jika kalian melihat di sini pada X itu, ini kan X, ada tulisan E yang berarti East. East itu berarti timur. Seperti kalian ketahui, X ini X, kemudian ini Y. X itu merupakan dari barat ke timur, ini east. Kemudian ini Y, yaitu dari utara ke selatan. Jadi ini X, ini Y, ini X, ini Y. Yang source itu adalah yang Y. Kita lanjut. Hati-hati jangan salah satu huruf pun. Ketika kalian salah satu huruf, itu akan menceng sangat jauh atau akan error sangat jauh. Ingat, ketika tadi kalian sudah mengisikan koordinatnya, itu akan hilang. Jadi nanti kalian klik kanan di sini, kemudian zoom to layer yang daerah sini, yang nama citranya. Kalian klik kanan, kemudian zoom to layer. Jika kalian mengklik yang ini, akan muncul kolom dialog seperti ini. Ini berarti koordinat yang telah diisi tadi. Kalian bisa menghapusnya dengan klik kiri terlebih dahulu, kemudian kalian pencet delete pada keyboard laptop kalian. Di sini saya pencet delete pada keyboard, kemudian langsung hilang. Di sini klik kanan, zoom to layer, karena citranya akan kembali di lokasi sebelum kita ikat atau sebelum kita georeferencing. Kita coba mengisinya kembali, karena tadi saya ingin menunjukkan ketika atau cara untuk menghapus ketika kita sudah mengikat atau memasukkan koordinat dalam suatu GCP. Akan tetapi kita tidak ingin menggunakan koordinat tersebut, makanya caranya ialah seperti yang tadi, kita delete saja. Kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Selanjutnya titik kedua juga seperti itu.
Oke, setelah kalian memasukkan semua titik koordinat pada titik-titik pengambilan titik koordinat, selanjutnya kalian update georeferencing. Rectify ini jika kalian ingin men-save citranya atau membuat citra baru dengan koordinat yang baru. Akan tetapi yang paling penting ialah update georeferencing, sehingga dia langsung mengupdate titik koordinat pada citranya. Kita lihat citra pada latihan 2 itu merupakan citra yang belum kita isi titik koordinatnya, maka otomatis ada perbedaan luas, kemudian ada perbedaan lokasi. Kemudian saya ingin menunjukkan ketika citra yang memiliki koordinat dan tidak kita masukkan. Pertama kita masukkan citra yang tidak memiliki koordinat, akan muncul dialog peringatan. Sedangkan citra yang sudah memiliki titik koordinat, itu tidak ada dialog untuk spasial referensinya. Selanjutnya perbedaan lain ialah, coba kita ukur bangunan ini. Kita ukur panjangnya itu sekitar 45 meter. Akan tetapi citra yang belum kita digitasi, panjang bangunannya itu hanya sekitar, bahkan lebih tinggi, 69 meter. Ada perbedaan skala pada citra yang telah dimasukkan titik koordinat dan tidak. Yang paling benar ialah citra yang telah kita masukkan titik koordinatnya. Itulah tadi proses untuk memasukkan titik koordinat atau proses georeferencing pada citra.